Fal hadithu, maka hadis ini makhsusun, dikhususkan, bis safari, kepada perjalanan, li ajli shalah, karena ingin solat. Nah, itu dia, hadis ini membahas perjalananmu hanya untuk solat di masjid, bukan untuk ziarah kubur. Maka orang yang mempergunakan hadis ini tentang keharaman melakukan perjalanan dengan tujuan ziarah kubur, itu adalah orang yang kurang-kurang akal. Tak pandai dia memanfaatkan akal yang Allah berikan kepada dia. Kurang-kurang segaris. Walaysa fihi, bukan maknanya annahu la yajuzu, bahwasanya tidak diperbolehkan ziaratu kubrin nabiyyi alaihi salatu wassalam, ziarah kuburan Nabi atasnya salawat dan salam. Bisa dipahami kan? Jadi hadis ini membahas tentang la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Hadis ini membahas tentang kelebihan melakukan perjalanan dengan tujuan solat di suatu masjid. Maka tidak ditemukan kelebihan untuk melakukan perjalanan untuk solat di masjid tersebut kecuali di 3 masjid, seperti Masjidun Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Bisa dipahami kan? Wa qad rawal Hakim fil Mustadrak, dan telah diriwayatkan Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi qala, bahwasanya Nabi bersabda, la yahbitanna Isa bin Maryam, niscaya akan turun Isa putra Maryam, hakaman muqsitan, sebagai hakim dan pemimpin yang adil. Sebagai hakim dan pemimpin yang adil. Nanti Sayyiduna Isa alaihi salam akan turun sebagai pemimpin dan hakim yang adil. Wala yaslukanna, dan dia akan melewati fajjan, jalan, hajjan atau mu'tamaran atau mu'tamiran bisa. Dia akan melewati jalan orang yang haji ataupun umrah, mu'tamiran, atau hajjan mu'tamiran. Tidak di situ permasalahannya. Di mana permasalahannya? Wala ya'tiyanna qabri, dan dia akan datang ke kuburanku, kata baginda Nabi.
Berarti jauh sekali itu. Sayyidina Isa melakukan perjalanan dari langit pertama. Dari langit pertama Sayyidina Isa alaihi salam melakukan perjalanan turun ke bumi, lalu datang ke makamnya baginda Nabi. Lebih jauh tak ada, mungkin tidak ada perjalanan sejauh itu yang ditempuh oleh manusia kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'tiyanna qabri, dan dia akan datang ke kuburanku, hatta yusallima alayya, sehingga dia mengucapkan salam kepadaku. Sayyidina Isa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Wala aruddanna alaih, dan aku menjawab salam. Dan aku menjawab salamnya. Ketika kamu menyebutkan hadis ini kepada kelompok Wahabi yang mengharamkan perjalanan dengan tujuan ziarah kubur, setelah itu kamu tanya apa? Kira-kira hukumnya Sayyidina Isa ini kayak mana ini? Dia melakukan perjalanan yang begitu jauh dengan tujuan apa? Untuk mendatangi kuburan Nabi, untuk menziarahi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah perjalanan Sayyidina Isa ini perjalanan yang maksiat? Tanya dulu mereka yang mengatakan siapa saja yang melakukan perjalanan dengan tujuan ziarah kubur maka perjalanannya adalah perjalanan maksiat. Maka tanya dulu, ini kayak mana ini Sayyidina Isa? Dan hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Apakah Sayyidina Isa melakukan perjalanan maksiat? La haula wala quwwata illa billah. Sahahul Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim, wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disetujui oleh Az-Zahabi. Zahabi habibuhum. Zahabi itu ulama panutan daripada kelompok Wahabi, dan dia menyetujui hadis ini. Lalu bagaimana hukum Az-Zahabi menurut mereka? Bisa dipahami kan cara memahami dalilnya ini? Jadi setelah nanti kamu melakukan la yahbitanna Isa bin Maryam hakaman muqsitan wa la yaslukanna fajjan hajjan aw mu'tamiran wa la ya'tiyanna qabri hatta yusallima alayya wal aruddanna alayhi. Maka sebutkan artinya, sebutkan kepada Wahabi ini artinya, lalu katakan kepada dia, kira-kira perjalanan Sayyidina Isa yang sangat jauh ini dari langit pertama sampai kepada kuburannya baginda Nabi, dan Sayyidina Isa mengucapkan salam kepada Nabi di kuburan tersebut, apakah perjalanan ini perjalanan maksiat seperti kelaiman kalian yang kalian mengatakan setiap perjalanan dengan tujuan ziarah kubur itu maksiat? Lalu bagaimana perjalanan Sayyidina Isa? Apakah ini perjalanan yang maksiat? Coba jawab. Hanya ada dua pilihan bagi kalian, mengatakan Sayyidina Isa melakukan maksiat dalam perjalanan ini, atau kalian tarik kembali fatwa kalian. Kalau kalian bersekukuh, berarti menurut kalian Sayyidina Isa telah melakukan maksiat dalam perjalanannya. Dan kedua, bagaimana hukum Az-Zahabi yang menyepakati hadis ini? Az-Zahabi habibukum. Allahu a'tana aklan linatafakkar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal untuk berpikir, bukan untuk ditimbang ataupun dijual. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ani zairan, barang siapa yang datang kepadaku dengan tujuan musafir, dengan tujuan berziarah, barang siapa yang datang kepadaku, maka ingatkan bagi kerabat-kerabat kita yang ingin umrah, ingatkan kepada kerabat-kerabat kita yang ingin umrah ataupun haji, ketika setelah selesai amalan haji ataupun umrah. Haji dan umrah itu hanya dikerjakan di Makkah.
Tidak ada hubungannya haji dan umrah dengan kota Madinah. Semua syarat rukun haji dan umrah itu dikerjakan semua di kota Makkah. Tak ada hubungannya dengan kota Madinah. Jadi ketika mereka ingin berpindah ke kota Madinah, sebutkan kepada mereka tidak boleh ada kepentingan kecuali ingin menziarahi makamnya baginda Nabi. Tidak ada kepentingan yang lain kecuali ingin menziarahi makam baginda Nabi. Kenapa? Karena kata baginda Nabi di hadis ini, man ja'ani zaira, barang siapa yang datang kepadaku dengan tujuan ziarah, dengan tujuan musafir, dengan tujuan mengunjungi makamku, wala yahummuhu illa ziyarati, dan tidak ada kepentingannya kecuali hanya untuk menziarahiku. Tidak ada kepentingan apapun. Tidak untuk mencari barang-barang murah di kota Madinah, tidak untuk mencari apapun di kota Madinah kecuali hanya untuk menziarahi makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Kana haqqan alayya an akuna syafi'an. Niscaya aku akan menjadi pensyafaat bagi dirinya. Niscaya aku akan menjadikan haqqan alayya an akuna syafi'an. Niscaya aku akan menjadi pensyafaat bagi dirinya. Jadi ketika ingin berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah, langsung niatkan, sengaja aku hadirkan di dalam hati, aku pergi ke kota Madinah untuk menziarahi makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan kelebihan daripada hadis ini. Rawahu At-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani min hadis Ibnu Umar, dari hadisnya Abdullah ibnu Umar. Wa sahhahahu Ibnu Sakan, dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Maka timbul pertanyaan, tanyakan kepada mereka, kepada kelompok Wahabi ini, bagaimana hukum Rasulullah yang mengatakan hadis ini? Kalian mengatakan, wahai para kelompok Wahabi, melakukan perjalanan dengan tujuan ziarah kubur adalah perjalanan maksiat, perjalanan yang mengandung dosa. Lalu bagaimana dengan Rasulullah yang menganjurkan kepada kita, yang memberikan pahala yang besar, yang menjanjikan pahala yang besar kepada kita bagi orang yang datang ke kuburannya hanya dengan tujuan untuk menziarahi kuburan? Bagaimana hukum Rasulullah menurut mereka yang mengatakan hadis ini? Apakah mereka mengatakan Rasulullah mengajarkan kesesatan? La haula wala quwwata illa billah. In kana kadzalika min aina ya'khuduna ad-din? Kalau seandainya mereka menganggap Rasulullah melakukan kesesatan, terus dari mana mereka mengambil agama ini? Dari syaitan? La haula wala quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terakhir bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, yusallimu alayya, yang mengucapkan salam kepadaku. Tak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku ke jasadku, hatta arudda alaih, sehingga aku jawab salam tersebut. Tidak ada seorang pun yusallimu alayya, yang mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku, kata baginda Nabi.
dikembalikan ke jasadnya baginda Nabi, hatta arudda alaih, sehingga aku menjawab salam tersebut. Sehingga aku menjawab salam tersebut. Hadza hadisun hasan, ini adalah hadis hasan. Soal lihaula'i asyirdhimah, soal kepada mereka minoritas, kepada mereka kelompok sesat al-Wahhabiyah. Ma hukmu ar-rasul alladhi qala hadzal hadis? Apa hukum Rasul yang mengatakan hadis ini, yang membolehkan kita mengucapkan salam? Berarti kalau mengucapkan salam bisa saja dalam keadaan kita musafir menempuh jarak yang panjang untuk sampai kepada makamnya baginda Nabi, lalu di depan makam baginda Nabi kita mengucapkan salam. Bisa seperti itu pemahamannya. Atau bisa saja apa? Kita dari sini menyampaikan salam kepada baginda Nabi. Bisa. Berarti Nabi memerintahkan kita untuk bersalam kepadanya. Baik kita dengan cara menempuh jarak yang jauh sehingga sampai ke depan makamnya Nabi, bisa saja dari jauh. Berarti Nabi memperbolehkan kedua-duanya. Lalu bagaimana hukumnya Nabi yang memperbolehkan perjalanan untuk mendatanginya walaupun perjalanan tersebut sangat jauh, sedangkan kelompok Wahabi mengatakan perjalanan itu adalah perjalanan maksiat? Kenapa? Karena melakukan perjalanan jauh, menempuh jarak yang jauh dengan tujuan mendatangi makamnya baginda Nabi. Kata mereka perjalanannya itu adalah perjalanan maksiat, sedangkan Nabi mengatakan boleh. Terus siapa yang kamu ikuti? Wahabi apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana hukum Rasulullah yang memperbolehkan itu menurut mereka? Apakah sesat? In kana dhallan min aina ya'khudun ad-din. Kalau seandainya mereka mengatakan yang dikatakan Rasulullah itu adalah kesesatan, terus dari mana mereka mengambil agama ini? La sabila lahum illa ar-ruju' ila aqidati ahli sunnati wal jamaah. La sabila lahum illa ar-ruju' ila manhaji ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada jalan bagi mereka, tidak ada cara bagi mereka kecuali kembali kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi dipahami kan cara mempergunakan dalilnya? Dalil pertama tentang kebolehan ziarah makamnya Nabi, ayat tadi walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kedua, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Lalu tentang membahas tidak diperbolehkan kata mereka menempuh jarak ataupun melakukan perjalanan dengan tujuan ziarah kubur, telah kita bantah. Mereka berdalil dengan hadis la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, bisa kita bantah dengan ilmu nahwu. Kita tanya mustasna dan mustasna minhunya, atau kita katakan hadis ini tidak berkaitan dengan masalah ziarah kubur. Hadis ini berbicara tentang keafdalan salat di 3 masjid kalau kita melakukan perjalanan. Kedua, kita memberikan hadis tentang Sayyidina Isa ibnu Maryam turun dari langit dan dia akan mendatangi kuburan baginda Nabi. Berarti Sayyidina Isa melakukan perjalanan sehingga sampai kepada makamnya baginda Nabi. Lalu baginda Nabi juga mengatakan, man ja'ani za'iran wa la yahummuhu illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna syafi'an. Baginda Nabi mengatakan, siapa yang mendatangiku zairan dalam keadaan menempuh jarak yang panjang dan tidak dia niatkan di hatinya dia menempuh jarak yang panjang itu kecuali hanya untuk menziarahiku, Nabi mengatakan boleh. Lalu mereka mengatakan tidak boleh. Man na'khudh an-nabiyyu awil Wahhabiyah? Akid an-nabi na'khudh. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Kita tutup. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita membahas apa ini? Tentang jawaz ziyarat ala jawazi ziyaratil kubur lirrijali wan nisa. Tentang kebolehan ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan.
Karena sebahagian pendapat daripada kelompok Wahabi mengharamkan ziarah kubur bagi wanita. Nanti kita bahas apa dalilnya tentang kebolehan ziarah kubur bagi wanita. Ada pertanyaan? Di Masjidil Haram dilipat gandakan 1.000.000 kali lipat. Di Masjidil Nabawi 10.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 5.000 kali 500.000. 10.000 kali lipat di Masjidil Nabawi 500.000 ke 100.000 bukan 500.000, 500 kali lipat, 500 kali lipat di Masjidil Aqsa. Ya, pas. Seperti yang pertama. Saya ulang. Masjidil Haram 1 juta. Masjidil Nabawi 10.000. Masjidil Aqsa 500.000. Ini catatan dulu waktu ngaji sama Ikhwas Syarif. Saya 2 kali menghatamkan ini dengan beliau, kelas 6, kelas 7. Setelah itu terbuang, tak dikaji lagi. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, nuhallil wa nusalli ala Rasulillah.